terakhir dari retreat. Tadi malam waktu saya duduk makan, saya dengar ada yang berkata ini sudah makan terakhir. Saya pikir, saya tidak ke kayu salib, saya masih makan besok juga. Tapi Tuhan baik sekali ya. Saya lebih dulu mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Daniel dan Grace yang penitia yang mengundang saya untuk ikut bersama-sama di dalam retreat yang indah ini. Tadi pagi saya lagi jalan-jalan dan saya bicara dengan Lebon yang siap-siap buat ibadah. Sebab di gereja kami 2 ibadah jam 9 dan jam 11. Ya, jadi mereka sekarang sudah mau selesai ibadah pertama. Tapi saudara-saudara, kami berdua bersyukur mempunyai keluarga seperti saudara. Di dalam Tuhan tidak kenal warna kulit. Seringkali di Amerika kalau saya melayani, saya bilang jangan tertipu. Mungkin putih kulitnya, tapi di dalam coklat. Saya jadi besar Indonesia, kebudayaan saya Indonesia. Antara lain yang berbeda sekali dengan Amerika adalah hormat, rasa hormat kepada orang yang tua. Salah satu hal sebenarnya kata Levon yang menarik saya kepada dia adalah hormat kepada orang tua. Di Amerika kehilangan ini. Dan kalau orang tua pun tidak dihormati, sulit juga menghormati Tuhan. Jadi saudara mengerti ya bahwa kebudayaan Indonesia itu baik sekali. Setiap negara tentu ada kelemahannya. Tetapi di dalam Tuhan kita disatukan. Dan kita diberi harta. Jadi pelihara terus. Firman Allah ada prinsip. Kepada siapa kita menghormati, hormat itu kembali. Ya, kalau tidak menghormati, tidak ada hormat kembali. Jadi kita perhatikan bahwa ini seperti investasi. Ya, ada menanam benih. Jadi saling mengasihi, saling doa, saling menghormati, dan Tuhan pasti akan berkati. Semua panitia, semua staf sudah luar biasa melayani saya. Saya belum pernah dilayani seperti ini. Jam 7 pagi ada ketuk di pintu. Ada telur dan bacon dan ya sampai pagi ini ya ada yang datang, ada malaikat-malaikat Tuhan yang datang bawa makanan. Saya sebenarnya mau turun badan dalam 3 hari, nggak jadi. Tetapi saudara-saudara, kalau di dalam pelayanan saya berdoa supaya ada prinsip, ada ayat, ada perkataan yang menguatkan saudara, yang bisa menjadi sesuatu yang saudara pegang untuk masa depan. Ya, saya juga tentu akan selalu berdoa buat sidang jemaat di sini dan percaya bahwa Allah akan kerjakan yang lebih dahsyat lagi. Amin. Saya akan mengajak semua buka bersama di dalam Mazmur 147. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, meja Tuhan. Dan sebelum ke sana saya mau saudara mengerti betapa dahsyat dan besar Allah kita ini. Kami akan ke Mazmur 147 dan kami akan melihat dari ayat 3 Mazmur, saya harus ke sana dulu, Mazmur 147. Dan kami akan melihat dari ayat 3 sampai dengan ayat 5. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, perhatikan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ini juga satu gambar baik sekali, membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-namanya semuanya. Heran sekali. Kalau saya merenungkan ayat ini, saya berkata, ada 2 ayat yang tidak pantas berdekatan. Tidak pantas berdekatan. Mengapa? Sebab kalau saudara lihat, ayat yang ketiga tadi, dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, tetapi dia membalut luka-luka mereka. Untuk membalut luka, seorang harus dekat sekali.
sambil dia membalut atau sambil dia mengobati luka. Berarti dia dekat, begitu dekat sampai hampir-hampir bisa merasa nafasnya. Sebab pendekatan itu dekat sekali. Very close. Jadi saudara-saudara, kalau saya melihat ayat yang ketiga, saya heran dan kagum dengan pemazmur yang berkata di dalam ayat berikutnya, ia menentukan jumlah bintang-bintang. Mengapa dia bawa saya dari tempat yang paling dekat, lalu dia seolah-olah lemparkan saya di dalam semesta alam yang besar yang Allah ciptakan ini, sehingga dia sebut sampai Allah ciptakan semua bintang-bintang yang ada di langit. Tidak berhenti di sini. Dia tambah lagi, dia kasih nama semua. Semua diberi nama. Dia menyebut nama-namanya semua. Perhatikan betapa besar, betapa dahsyat Allah kita ini. Ayat 5 juga seterusnya berkata, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Haleluya. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Saudara-saudara, kalau hari ini, pada akhir retreat ini, sebelum saudara kembali ke hidup sehari-hari, ke tempat bekerja, ke rumah masing-masing, saya ingatkan kembali betapa besar, betapa dahsyat Allah-Mu. Tetapi juga bagaimana Dia memperdulikan kita pribadi sehingga Dia dekati dan Dia membalut luka-luka kita. Semua manusia akan mengalami luka. Anak-anak Tuhan bisa alami luka, luka batin, akan hati yang hancur dan hal-hal yang terjadi. Jadi ada kalanya kalau kita melihat ayat seperti ini, kita akan berkata, Tuhan tentu terlalu sibuk untuk segala kebutuhan yang lain. Pernah saudara pikir seperti ini? Oh, di India begitu banyak persoalan-persoalan, tentu Tuhan sibuk sekali di India. Dia tidak ada waktu buat saya, siapa saya ini? Pernah saudara berpikir sedikit seperti itu? Apalagi kalau berdoa lalu tidak langsung dapat jawab. Ya. Saudara berpikir, oh Tuhan itu banyak urusan kalau di Jakarta. Atau mungkin di Washington DC. Ya. Terlalu sibuk. Tetapi firman Allah berkata, Dia memperdulikan saudara. Dan Dia mengetahui namamu. Namamu. Ada orang Indonesia datang ke Amerika, dia rubah nama. Allah tidak bingung. Ya. Kalau dia datang ke Amerika dan namanya Muhammad, dia mau jadikan John atau apa. Ya. Dia rubah nama. Mungkin saudara pikir Allah itu gugup. Dia tidak mengerti keadaanmu, sebab bagaimana dia bisa menguasai seluruh dunia. Saya bertanya, seandainya semua dalam ruangan ini sekaligus kita berdoa dan minta sesuatu dari Tuhan, dapatkah dia menjawab semua? Bagaimana kalau serentak seluruh bumi, 8 miliar orang langsung berseru minta pertolongan dari Tuhan? Adakah Allah kita cukup dahsyat dan besar untuk menjawab semuanya? Jawabannya ya. Sebab tidak ada batas, tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi Dia. Jadi kita melihat di dalam ayat yang ketiga ada persamaannya dengan Yesaya 61 ayat yang pertama. Sebab kami melihat di sini Dia datang. Ya, Dia datang. Yesus telah diurapi. Roh Tuhan Allah. Ini Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi ini nubuatan mengenai Yesus. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan perhatikan dua kata ini, merawat orang-orang yang remuk hati. Merawat orang-orang yang remuk hati.
Coba saudara tulis atau perhatikan kata merawat. Apa arti kata merawat ini? Di dalam bahasa aslinya artinya memperbaiki. Merawat artinya memperbaiki atau dibaharui. Membalut luka perang. Jadi harus mengerti sebagai orang percaya, kita mempunyai kesempatan dilukai. Bukan karena kita cari dilukai, nah, tetapi kita ada dalam peperangan. Ada amin? Saudara yakin saudara ada dalam peperangan? Peperangan roh. Peperangan ini bukan daging lawan daging. Ini adalah peperangan yang berada di dalam arena roh, di mana kami berhadapan dengan roh-roh yang jahat. Dan ini peperangan adalah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam Efesus 6, pakailah segenap perlengkapan senjata Allah. Berarti ada perlindungan dan juga ada ofensif sebab kita lagi berperang. Sidang jemaat, kita tidak bisa diam diri meskipun berada rasa sedikit lega dan enak-enak di Amerika. Kami tidak bisa berdiam. Kami harus sebagai satu umat bangkit dan berperang. Dan di dalam peperangan ini ada kalanya ada kena luka. Ada bisa tersinggung, ada yang bisa alami kepahitan dalam hati. Ada hal-hal yang terjadi. Tetapi apa kata Yesus? Dia datang untuk merawat. Dia datang dekat sekali. Seringkali Levan dan saya mengalami ini, di mana tidak tahu mau berbuat apa lagi. Saya masih ingat satu hari di mana mungkin John waktu itu umur 7 tahun. Dan dia tidak mau tidur. Dia anak istimewa bagi yang tidak ikuti. Saya sudah cerita mengenai anak kami yang istimewa. Dan dia tidak tidur. Dan jadi sebagai orang tua kami sudah pulang ke Amerika. Kami taruh dia di kamar dan pikir nanti dia nangis kalau sudah capek dia tidur. Kita tutup pintu. Lalu dia pukul-pukul pintu itu. Tapi lama-lama hati seorang tua kan susah juga dengar. Dan waktu saya buka pintu saya kaget. Sebab dia sudah lumuran darah dari mukanya terus sampai ke pijamannya sampai di bawah. Sebab dia hantam kepalanya di pintu. Saudara-saudara, saya masih ingat. Saat itu saya tidak tahu mau berbuat apa. Orang tua masih di Sumatera. Orang-orang di sidang jemaat tidak mengerti beban yang kita lagi pikul. Jadi Levan dan saya bawa dia ke kamar kami bersihkan dia, lalu kami duduk di tempat tidur, tidak mau tahu apa harus dibuat. Dan kami hanya berkata, Tuhan, kami perlu pertolongan-Mu. Kami tidak tahu mau langkah kemana lagi. Nah, ada saat-saat di mana saudara tidak tahu mau berbuat apa. Di sini adalah saatnya dia merawat. Dia dekatkan diri. Dia mengasihi. Dia memperhatikan. Lalu di sini juga dikatakan dia datang untuk hati yang remuk. Hati yang remuk. Kata remuk artinya pecah. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani pecah artinya tertindas, terluka, ataupun bisa mengalami rusak. Jadi hati yang remuk, hati yang sudah mengalami keadaan pecah. Tetapi saudara-saudara, hari ini saya mau sampaikan sebagai seolah-olah satu berita terakhir untuk retreat. Bahwa Allah yang engkau sembah, Dia mengenal dan Dia memperhatikan dan Dia sangat mengasihi. Saya mau saudara perhatikan ada 3 fakta tentang Tuhan yang kita sembah. Tadi luar biasa, terima kasih worship team dan semua pemusik band yang main sepanjang beberapa hari ini. Kami semua berterima kasih. Tetapi saya mau saudara perhatikan nomor 1. Dia Allah yang keimbangannya sempurna. Nanti saya jelaskan. Allah yang keimbangannya sempurna. Kalau tadi saya sudah lihat bahwa dialah yang dekat sekali. Hampir-hampir bisa dengar nafasnya di telinga sebab dia begitu erat dan dekat dengan kita. Tetapi dia juga pada sekaligus dia bisa di dalam keadaan kekalnya. Dia hakim. Kalau kelanjutan kecepatan mobil saya polisi stop, kalau saya mau coba-coba untuk kasih alasan saya harus di hadapan hakim. Pernah saudara? Ada sesuatu mengenai hakim. Hakim itu seperti menakutkan juga.
Dan kalau berdiri harus dengan hormat bicara dengan hakim, jangan main-main dengan hakim sebab dia punya kuasa. Tetapi di satu pihak saya lihat Allah sebagai hakim, saya berkata, wah dahsyat sekali. Dia mempunyai daya dan kuasa untuk menghukum. Dan kalau dia hukum, siapa yang membatal keputusannya? Iya kan? Jadi perhatikan, kalau saya melihat satu pihak, dia sebagai hakim yang sempurna, setiap keputusan hukumnya baik. Mungkin saya tidak senang dengan keputusan itu, tetapi dia adil, sebab dia Allah. Tetapi di balik ini, nah kalau saudara boleh bayangkan ini mimbar ini sebagai salib. Ya kemarin saya jalan sampai ke tempatnya Billy Graham, ada salib. Tadi pagi saya jalan ke atas dan di amphitheater ada salib dan rupanya ada hamba-hamba Tuhan yang bikin retreat dan mereka paku semua keadaan-keadaan keluhan mereka di salib. Boleh pergi baca sebentar. Nah, saudara-saudara, seandainya ini salib, kalau di sebelah sini Allah itu sebagai hakim yang tegas dan dahsyat. Di sebelah salib ini, perhatikan kata ini, dia berkemurahan. Kalau di perjanjian lama, kelihatan orang segan sekali tidak bisa menghampiri dia. Tetapi oleh karena salib Yesus Kristus, hari ini saya dikasih karunia. Dan saya yang datang kepada dia, saudara yang datang kepadanya, diberikan kemurahan, kasih sayangnya. Amin. Luar biasa. Jadi saudara melihat keimbangannya ini luar biasa. Perfect. Sempurna. Satu hal yang lain. Allah yang saya sembah, amarahnya dahsyat. Pernah saudara baca ayat mengenai amarah Allah? Kan main. Kalau lihat dalam Keluaran dan melihat sejarah bagaimana umat Israel, berapa kali kita baca mengenai amarah Allah. Di mana satu saat dia berkata kepada Musa, kalau boleh aku habiskan semuanya. Itu amarah Allah. Apa dia benar dalam keamarahannya? Ya. Sebab dia suci, tidak ada dosa dalamnya. Di satu hal saya lihat kebesarannya, tetapi di pihak yang lain saya melihat kerendahannya. Di satu saat saya melihat dia sebagai pencipta, tetapi saya datang dan melihat dia menjelma menjadi